Selamat siang teman-teman. Hari ini biasanya suami saya kasih nutrisi sama di tandon. Jadi ini dia baru diisi air, dan sebelumnya juga udah dibersihin airnya. Nah ini dia kasih nutrisi sambil diaduk, jadi tidak mengendap di bawah karena sekarang lagi musim dingin, biasanya gitu mengendap. Nah ini cara mengukurnya ya. Kalau di Indonesia kan ada alat ukurnya cuma kecil ya. Kalau ini alat ukurnya khusus untuk farm, jadi kan itu alat ukurnya besar dan tinggi gitu, diukur. Nah sekarang lagi bekerja nih alatnya. Nah ini juga tadi habis dibersihin karena kan kadang-kadang flyball atau what this name I forgot, Hydrogen. oh hidroton, kadang-kadang hidroton turun ke bawah dan nutupin jalannya air di sini. Jadi kita periksa, sesekali kita periksa kenapa air full atau penuh. Biasanya jadi karena ya ini adalah lubang yang di sini itu tertutup ya, seperti itu. Nah hari ini suami saya lagi bersih-bersihin karena kan lagi musim dingin. Ini biasanya banyak banget yang kotoran yang ada di sini, atau yang hijau-hijau tuh. Nah kayak gitu. Jadi sama suami saya tadi dibersihin, dibuka di sini. Dari sini doang gampang kok. Makanya saya bilang untuk ibu-ibu yang mau gampangnya seperti ini tinggal dibuka lalu dibersihin. Kita lihat dalamnya. Baru aja dibersihin. Ini angin lagi kenceng banget. Tadi kita pakai tali karena anginnya kenceng banget. Ini yang saya bilang kemarin, ini bukan kotoran tapi ampas kopi yang saya rasain sih bermanfaat banget. Soalnya ya saya lihat nggak terlalu banyak keong-keong kecil yang suka makanin daun ya, makanin daun dan makanin buahnya. Nah ini yang sebentar lagi udah berganti warna, sebentar lagi kuning. Ini merah, lagi mulai berganti warna. Itu kita bersihin, suami saya biasanya semprot atau apa. Setiap hari Minggu kita kasih tambahan nutrisi. Kita ukur dulu nutrisinya kurang atau enggak gitu. Nah, ini untuk yang tandon NFT lagi diisi. Nah, seperti ini. Jadi biasanya untuk peralatan itu suami saya yang lebih mengerti. Nah ini alat ukurnya ya. Ini berarti baterainya udah full ya, 14.4. Ini timer untuk pergantian jalannya air. Jadi 15 menit di sana lalu ke sini gitu. Jadi bergantian sama yang ini rakit apung. Nah, ini sama rakit apungnya. Nah ini tomat kalau udah winter nggak bisa bagus, udah mulai kering nih. Untung aja kemarin buahnya udah lumayan banyak. Nah jeruknya lagi mulai berbunga lagi, banyak banget. Nah lihat tuh, berbunga banyak banget. Kalau jeruk kayaknya winter bagus. Anggur rontok semua dan saya potongin semuanya sama buah-buah yang pertama. Nah ini belum saya pindah-pindahin. Nah ini habis deh, dibuang di ini aja. Ini udah nggak bakal jadi lah.
Nah ini yang organik ya. Mau lihat kangkungnya benar-benar mati udah. Padahal suami saya pengen lihat itu bunganya kangkung tuh kayak apa. Tapi ini karena musim dingin, jadi mereka pada mati. Tuh. Nah ini belum saya pindahin. Jeruk purut belum saya pindahin. Udaranya matahari ada, tapi karena memang musim dingin ya gini deh. Ini dia lumayan ininya, jadi ada matahari, waktu dingin ada matahari, jadi kita dapat power di sini. Kalau sudah 14 poin atau 13 poin dan sudah tidak berkedip, artinya ini baterainya udah full. Nah kemarin ada beberapa yang udah saya panenin ya, sawi putih nih, sawi putih Indonesia. Enak banget, enak, asli enak ya. Dia nih enak banget tuh batangnya. Ini sawi Indonesia, sawi putih Indonesia yang mini, bukan yang besar gitu ya. Nah ini lihat tuh, akarnya juga cukup bagus karena akar yang udah lama-lama itu dia rontok terus keluar akar-akar yang baru. Nah ini brokoli udah mulai besar-besar. Nah ini paprika udah mulai berubah warna. Nah biasanya kita isi sampai full, karena cuma kita isi seminggu sekali, nggak pernah kecuali musim panas ya. Biasanya musim panas 3 hari udah kita isi, karena ini apa namanya, tanamannya minumnya banyak banget ya. Nah ini dia. Nah seperti yang saya bilang, ini banyak kayak hitam-hitam, itu ampas kopi yang sengaja biar apa namanya, ulet nggak makanin gitu ya. Nah ini apa namanya, udah mulai ngekrop. Nah itu lihat dia tangannya udah mulai ngekrop. Kalaupun nggak mau makan masih dalam keadaan begini juga nggak apa-apa sebenarnya, udah bisa dikonsumsi. Tapi saya lebih suka yang udah ngekrop. Kalau udah ngekrop itu kelihatannya juga bagus dan lebih crunchy. Nah ini cauliflowernya kayaknya udah mau keluar. Nah ini tuh, cauliflowernya udah mulai crop, artinya dia lagi nyimpen nutrisi untuk dijadikan bunganya. Nah ini untuk yang saya nggak mau ngomongin masalah organiknya. Kalau organiknya kalau lagi musim dingin gini dia bisa hidup sendiri, maksudnya nggak terlalu ngerepotin. Nah, sama juga sebenarnya sama hidroponik cuma yaitu kasih airnya, tambah airnya atau tambah nutrisinya cuma seminggu sekali. Nah ini udah mulai kelihatan gede. Nah ini juga udah mulai kelihatan besar. Udah mulai besar. Nah ini cauliflowers sengaja saya taruh di sini cuma 2, karena juga saya mau tahu apa bedanya kalau kita taruh di NFT yang medianya lebih kecil sama kita taruh di Dutch bucket yang medianya lebih besar ya. Nah ini dia, apakah ada perbedaannya, apakah dia lebih dulu mengeluarkan bunga atau tidak gitu, atau NFT justru yang lebih dulu. Nah ini dia brokoli, nyam. Nah, jadi biasanya kalau nutrisinya itu kelebihan atau ppm-nya tinggi, suami saya ambilin airnya disiramin ke yang hidroponik sistem juga, tapi sistemnya kalau saya bilang mah guyur ponik. Jadi kita kasih air, kita kasih nutrisi seperti ini secara manual.
kita siramin seminggu sekali ya, karena seminggu sekali juga kan dia nyimpen air di bawahnya. Kalau terlalu full dia akan keluar. Nah, ini dia seperti ini alpukat, mudah-mudahan sih berbuah cepat, jadi suami saya juga bisa tahu ini buahnya, maksudnya ini pohon alpukat, karena kan dia juga nggak tahu. Nah ini juga brokoli. Ya mbak, banyak bunganya, suami saya bilang di banyak bunganya ya, karena kan sekarang apalagi winter, saya lihat tuh banyak banget ya jeruk di daerah di tetangga. Nah ini dia tuh banyak banget buahnya. Nah ini kita siramin secara manual seperti ini. Jadi biasanya suami saya bikin nutrisi full di tandon Dutch bucket. Habis itu kalau nutrisinya itu ppm-nya tinggi, dia ambilin lalu diambilin sisa atau kadang-kadang dia bersihin ke tandon-tandonnya, terus itu airnya nggak dibuang percuma tapi dibuangin ke yang pakai sistem pakai medianya, maksudnya saya medianya itu kokopit dan clay ball ya, kita siramin ke sana, sama kadang kalau masih ada kita siramin ke hidropon ke organiknya. Nah, what is this? Nah, ke organik. I don't know, this not looking like. Nah, ini dia. Cabenya di organik juga nih lagi berbuah banyak. Ya cuacanya sih angin sama ini apa namanya matahari bagus kenceng, cuma ya itu tetap dingin. Nah, ini dia udah selesai, tinggal dibersihin. Nah, setiap hari Minggu ya, karena kita punya kesempatannya cuma hari Minggu, kadang-kadang pun hari Minggu kita nggak sempat, jadi biasanya habis pulang kerja suami saya langsung tambahin nutrisi. Ini untuk yang organik ya, untuk yang organik. Kalau yang organik kalau di musim dingin gini kita nggak perlu terlalu fokus, nggak perlu terlalu ini ya, karena kan mereka udah bisa ini, udaranya dingin juga nggak terlalu ini ya. Oke, teman-teman.